Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kasnuara dari Prodi Teknik Mesin 1B, NPM 253310-299. Dosen pengampu Dr. Prima Wahyu Titisari, SSI, MSI. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir ilmu hayat, mimikri belalang dalam rekayasa teknik mesin. Latar belakang belalang. Orthoptera atau yang dikenal dengan kelompok belalang memiliki 20.000 jenis yang tersebar di seluruh dunia atau Wilmes 2001. Serangga ini hidup melimpah pada padang rumput. Sebesar 40% belalang merupakan hewan pemakan rumput atau Resdenkarde 2003. Belalang adalah serangga herbivor yang termasuk dalam ordo Orthoptera dengan jumlah spesies 20.000 atau Boror 2005. Menurut Rowell 1987, belalang dapat ditemukan hampir di semua ekosistem terestrial. Sebagian besar spesies belalang berada di ekosistem hutan. Mereka makan hampir setiap tanaman yang liar ataupun yang dibudidayakan atau prop dan scalpel 1980. Belalang dan kerabatnya, ordo Orthoptera, merupakan salah satu anggota dari kelompok serangga atau kelas Insecta. Jenis-jenisnya mudah dikenal karena anggota dari kelompok serangga atau kelas Insecta memiliki bentuk yang khusus, misalnya belalang, jangkrik, dan kecoa. Jenis-jenis belalang lainnya yang dikenal di Indonesia adalah belalang kayu atau Phalaenga nicricornis, belalang ranting atau Pobbaeticus cani, belalang daun atau Phyllium fulcirolium, belalang sembah atau Hierodula vitrea, kecoa atau Priplaneta americana. Menurut Pielou 1975, keanekaragaman adalah salah satu jumlah spesies yang sudah ada pada suatu waktu dalam komunitas tertentu. Menurut Suherianto 2008, keanekaragaman spesies dikatakan tinggi apabila suatu komunitas memiliki kompleksitas tinggi. Hal ini dikarenakan ada interaksi spesies yang terjadi di dalam suatu komunitas itu sangat tinggi dan disusun oleh banyaknya spesies. Sebaliknya, komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman spesies rendah pada suatu komunitas terjadi jika komunitas tersebut disusun oleh spesies dalam jumlah sedikit dan jika hanya ada sedikit spesies yang dominan. Indrianto 2006. Secara geografis, keanekaragaman hayati di negara Indonesia sangat beragam. Belalang dan kerabatnya hidup di berbagai tipe lingkungan atau ekosistem antara lain hutan, semak, belukar, lingkungan perumahan, lahan pertanian, dan sebagian. Rumusan masalah dari belalang. Bagaimana memahami tentang hewan belalang dan menciptakan suatu hal atau proyek yang kita pahami dari sifat belalang ataupun anatominya. Tujuan memahami hewan belalang dan menciptakan suatu proyek terinspirasi dari belalang. Kian belalang. Belalang adalah serangga herbivor dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, atau disebut stridulasi, atau karena kepekan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Fakta belalang. Belalang mempunyai 22.000 spesies di seluruh dunia dengan berbagai macam variasi dan bentuk tubuhnya. Yang biasanya berwarna coklat, hijau, atau hitam. Mereka memiliki kaki belakang besar yang membantu mereka melompat jarak jauh dari rumput ke rumput. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, belalang disebut grasshoppers. Belalang dewasa juga memiliki dua pasang sayap, dengan sayap depan yang ramping dan belakang yang besar. Belakang belalang diketahui mampu melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Bagian pengamatan dari hewan belalang. Kaki belalang. Fungsi pengamatannya, kaki belalang memiliki cengkraman yang kuat untuk belalang hinggap ke pepohonan. Bahasan proyek yang akan saya buat yaitu adalah sarung tangan panjat tebing yang bisa gerakkan sesuka penggunanya.
Proyek tersebut berfungsi sebagai membantu pemanjat tebing memegangi tebing-tebing dan juga bisa membantu pemanjat yang hobi terhadap panjat tebing tapi memiliki fisik yang lemah. Sarung tangan ini akan membantu pemanjat untuk memegangi tebing jika sudah kelelahan, dan proyek ini juga menambah keselamatan dalam melakukan panjat tebing. Karena sarung tangan ini bisa digerakkan sesuka pengguna, maka sarung tangan ini juga bisa menjadi tenaga cadangan bagi pemanjat tebing. Bahan yang digunakan, sarung tangan ini terbuat dari bahan yang memiliki cengkraman yang kuat, seperti kain nilon dan kain pelindung. Sebagian telapak tangan dan jari-jari yang kuat dan tahan terhadap gesekan. Setelah itu saya menambahkan besi-besi tipis tersebut dilapisi dengan double kain nilon supaya jari-jari tangan tidak merasakan sakit, dan saya menambahkan chip yang berguna untuk mengatur pergerakan besi untuk mencengkram atau melepaskan cengkraman sesuka penggunanya. Simpulan, dengan adanya sarung tangan panjat tebing ini, teman-teman yang memiliki fisik yang lemah dan memiliki hobi panjat tebing akan terbantu jika menggunakan sarung tangan ini, dan juga berfungsi sebagai penambah keselamatan dalam dunia panjat tebing. Saran, jika ingin mengamati hewan, alangkah baiknya kita melihat langsung hewan yang akan kita amati supaya lebih memudahkan kita melihat atau mendapat motivasi yang akan kita buat menjadi suatu proyek. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.